statik juga Pak, mohon maaf. Saya belum nemu yang... Ya. Jadi kita butuh itu literatur untuk yang impact. Terus cari ya. Nanti kalau tidak bisa download, sudah nemu paper, tapi tidak bisa downloadnya, kirimkan DOI-nya ke saya, DOI numbernya. Jadi saya bantu untuk downloadkan. Sudah terlihat Pak? Ya, masih tampilan workbench. Belum masuk ke modelnya. Sauki masih di sini kah? Sauki? Tidak ada? Iya Pak, masih Pak. Kenapa? Sauki, kamu masih di lab MBP? Masih sering ke lab? Iya Pak, kadang-kadang Pak. Oke, hari Selasa nanti saya minta bantuanmu datang ke lab ya. Nanti saya juga akan ke lab. Kita akan mengemas beberapa alat uji. Oh, kan jam berapa Pak untuk hari Selasanya? Hari Selasa ya, nanti kita buat jadwal lagi ya. Oh ya. Baik Pak. Kalau ada Selasa ya Rabu lah insya Allah. Oh ya baik Pak. Ya, alat uji kita itu kececer di mana-mana itu. Nanti minta disediakan lemari sendiri untuk menyimpan alat-alat itu. Oh ya, baik Pak. Ya, oke. Makasih. Oke, lanjutkan ya, Pak. Vicky. Ini udah Pak, hasilnya seperti ini Pak. Belum terlihat di layar saya. Yang workbench salah nih. Oh belum, bentar. Oke, ini apa mau off ya zoomnya. Nanti gabung lagi ya. Oh ya baik Pak. Ya, sebentar lagi ini close sendiri. Ada. Ya Pak. Oh, tidak simetri itu ya, apa? Tegangannya atas dan bawah. Distribusi tegangannya. Iya, Pak. Yang atas lebih tinggi daripada yang bawah. Kok bisa ya? Simulasi saya hasilnya sih seperti ini, Pak. Baik, silakan dilanjutkan. Ini belum bisa, Pak, untuk share screen. Oh iya. Oke, silakan, Vicky. Tegangannya sih hasilnya sama, Pak. Maksudnya sama itu sama dengan apa? Di maksimum sama minimum hasilnya sama. Mungkin cuman beda, apa mungkin beda arahnya saja atau bagaimana, Pak? Oh, nilainya sama itu. Nilainya sama ya. Oh iya. Itu SIR ya?
shear Iya, stress. shear stress bener. Ya. Oke. Oke, itu simetri. Ya. Tapi ini masih statik ya. Masih statik, Pak. Nah, masih statik. Kita butuh validasi untuk yang impact. Ya, jadi terus diupayakan untuk mencari. Kalau toh pun tidak menemukan yang double lap, yang single lap seperti Rafli pun mencukupi untuk validasi. Kan ini cuma masalah geometri saja. Rafli sudah menemukan, nah? Validasi di paper yang tumbukan seperti itu, Pak? Ya. Untuk yang tumbukan saya belum sih, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Coba terus cari ya. Ya, Pak. Oke. Berarti untuk selanjutnya saya mencari yang tumbukan ya, Pak? Ya, betul. Tumbukan. Validasi Sambil coba-coba ini kalau diberi beban tumbukan bagaimana. Oke, tumbukan arah longitudinal sama seperti arah beban yang kamu berikan di sini. Baik, Pak. Dan juga tumbukan dari samping, sisi atas atau sisi bawah di bagian overlapnya. Itu seperti yang ditanyakan Rizky kemarin. Ya, Rizky. Baik, Pak, saya izin stop share. Ya. Oke, yang setipe ini Rafli dan Rizky, ada yang mau didiskusikan untuk progresnya? Kalau buat progres, Pak, kan kemarin dilanjutkan untuk impact, Pak ya. Nah, kemarin saya masih belum bisa sih, Pak. Mungkin masih harus saya coba lagi untuk yang impactnya. Dan belum berhasil simulasinya? Belum, Pak. Jadi mungkin saya mau nanya-nanya Sauki atau Jeffrey untuk perihal impactnya. Saya masih belajar juga, Pak. Oke. Ya, enggak apa-apa, nanti kalian bisa berdiskusi terlebih dahulu ya, atau nanti kalau perlu kita diskusikan di sini secara detail teknisnya, enggak apa-apa. Tapi itu cukup butuh waktu lama kayaknya ya. Nah, saya kemarin memberikan link. Coba saya berikan link diskusinya ANSYS. Di forumnya ANSYS itu ada yang khusus diskusi eksplisit dinamik. Saya bagikan dulu ya, sebentar. Mungkin itu bisa membantu nanti. Linknya saya posting di grup WA biar tidak hilang. Ya, baik, Pak. Oh, Pak, saya mau nanya juga, Pak. Kan saya sudah melakukan yang rivet, hybrid, dan adhesif, dan saya validasikan dengan Volkersin, Pak, untuk yang adhesif. Ya. Tahap seperti itu saya masukkan bab 3, Pak ya. Dan pembahasan hasil simulasi itu untuk bab 4 atau pembahasan seperti itu, Pak ya? Ya, karena topik kita itu adalah kekuatan sambungan terhadap beban impact, maka seharusnya validasinya juga menggunakan beban impact. Ya, kalau kemarin kita validasi menggunakan beban statik seperti Volkersin itu adalah untuk memastikan kalau model material, kemudian istilah model elemen hingga kita untuk statik itu sudah benar. Tapi berbeda antara statik dan dinamik. Karena ketika kita membuat simulasi elemen hingga dengan beban impact, itu kita harus menggunakan model material yang non-linear. Sedangkan untuk statik itu kita masih menggunakan yang linear. Ya.
Terus kemudian geometrinya juga non-linear. Sedangkan di Volcker-Shin itu semua geometrinya dianggap linear deformasinya. Nah, itu membuat validasi yang kamu lakukan, Volcker-Shin, itu hanya berlaku untuk statik saja, tidak berlaku untuk dinamik. Tapi itu memberikan confidence kepada kita bahwasanya statik kita itu sudah benar. Tinggal dinamiknya bagaimana gitu. Oh iya Pak. Baik, Ya, Pak. sehingga tetap harus cari ya. Iya Pak. Adakah yang mau ditunjukkan hasil simulasinya, Rafli, untuk yang sudah kamu lakukan? Tidak ada. Kalau begitu berikutnya Varian dan Tria yang belum. Boleh saya dulu, Pak. Saya boleh, Pak. Ya, silakan Tria. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah Tria. Nah. Kemarin yang simulasi yang pertama kan identernya menembus ini, Pak. Ya, itu kenapa, Tria? Ini saya. Kenapa kemarin kok kemarin bisa menembus itu? Displacementnya saya itu, Pak, masih sesuai yang soda itu. Displacement apa? Yang ini, yang apa? Untuk identernya. Maksudnya ada kontrol displacement untuk indentornya, begitu? Untuk nilainya, Pak, untuk besar nilainya itu. Oh, coba diberikan di mana? Itu ya, displacement itu ya? Ini. Tapi hasilnya masih belum sesuai yang seperti di paper itu, Pak. Ini semua kondisinya dibuat sama dengan yang di paper? Iya. Ini untuk displacement saya buat 15 mm sama untuk saya berikan gaya lagi. Ya, maksud saya begini, Tria. Apakah geometri yang kamu pakai ini sudah sama dengan yang... Kalau untuk geometrinya saya sudah sama, Pak. Tapi untuk ketebalannya masih belum ya. Oh ya, sesuaikan. Buat sama persis dengan yang ada di paper itu. Ya. Tapi di paper termasuk model materialnya. Belum ada itunya, Pak. Nggak ada ketebalannya untuk yang di paper itu. Oh ya, tidak ada informasinya? Iya, nggak ada. Oh, biasanya kalau paper itu informasinya sudah lengkap ya. Kalau untuk mungkin terlewat ya, coba dicek sekali lagi nanti. Iya. Ya. Kemudian ini elemen yang dipakai, elemen untuk selongsongnya baterai itu bisa didekati dengan dua jenis elemen. Yang satu adalah seperti yang kamu gambar sekarang, model 3 dimensi, punya thickness gitu ya, selnya. Di geometrinya sudah ada thickness-nya. Maka dia bisa di-matching dengan elemen kubik, elemen kotak-kotak itu ya. Ya, sama seperti ini, kotak-kotak itu kan, seperti balok-balok. Nah, yang kedua itu ada sel elemen atau elemen cangkang. Jadi dia secara geometri digambar seperti sebuah permukaan saja, permukaan silinder, selimut silinder, tidak mempunyai ketebalan untuk model teoritisnya. Itu kalau kita menganggap distribusi tegangan ke arah tebalnya itu sama, bisa diabaikan. Ya, dan itu lebih ringan untuk simulasi. Nah, pastikan apakah
pemilihan model elemen itu juga sama dengan yang ada di paper. Ini untuk apa? Untuk menjelaskan mengapa hasil simulasimu berbeda dengan yang ada di paper. Ya kan? Iya, Pak. Jadi model elemen hingga itu mestinya akan sama jika model materialnya sama, geometrinya sama, boundary conditionnya sama, ya, kemudian elemen yang dipakai sama. Kalau itu semuanya sudah disamakan, mestinya hasilnya paling tidak itu mendekati. Kalau ada selisih itu biasanya error numerical dan itu tidak besar biasanya. Iya, Pak. Tapi ini sudah bagus ya, berarti sudah tidak ada masalah lagi tentang logika dari simulasi impact, artinya sesuai dengan yang diharapkan, tidak menembus benda gitu ya, kemudian tidak sampai putus itu cangkangnya. Ya, terus diperbaiki Tria untuk simulasinya, didetailkan lagi informasi yang tadi itu. Ini dianggap kosong ya tengahnya ya, hanya plat saja gitu ya. Iya, Pak. Oke. Sambil dicoba-coba meskipun kamu belum dapat informasi tadi, sambil dicoba-coba kalau di sisi dalamnya ditambahkan adhesif, itu apakah hasilnya berbeda atau tidak, Tria? Ya. Baik, Pak. Oke. Saya stop share juga. Ya, silakan. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Berikutnya siapa? Saya, Pak. Oke, silakan Varian. Saya izin share screen ya, Pak. Ini Pak, sebelumnya saya waktu kemarin sama Bapak disuruh bikin yang 3x3 Pak. Ya. Nah, habis itu kemarin saya bikin yang 3x3 itu Pak. Nah, sebelumnya udah saya jalankan 2 hari lalu. Maksudnya udah saya sempat solve. Itu kelarnya tuh di sekitar 7 jam gitu Pak. Dengan saya bikin yang tipe yang baru Pak, kan kalau kemarin itu saya bikin buat penahan baterainya itu modelnya kotak di tengah gini Pak, kayak seperti ini. Seperti ini Pak, yang kemarin saya buat kan seperti ini Pak. Kotak itu apa? Ini untuk penahan baterainya Pak. Penahan baterai kalau misalkan yang dari gesit itu kan kayak gini Pak. Mohon maaf. Kayak penahannya sebentar. Penahan dari tiap baterai ini Pak, di tengah-tengah ini kan ada kayak penahan untuk baterainya biar nggak naik turun dia Pak. Oh, tapi itu tidak lengket di baterai ya? Enggak, dia lengketnya di bawah dan di atas plat untuk ya, di plat saja ya. Berarti di platnya hanya aja. sekedar tidak bergeser saja ya. Iya, tidak bergeser. Nah, habis itu saya ngebuatnya beda Pak. Sekarang saya buat, maksudnya karena 3x3 lebih mudah, saya bikin modelnya seperti ini Pak penahannya. Penahannya ada ini Pak kayak semacam penahan gitu, jadi diameternya lebih kecil daripada diameter nyatanya. Kan kalau diameter baterainya itu 18 mili. Oh iya, berarti ini usulan 16. Ya, usulan untuk modifikasi geometri ya. Nah, habis itu saya bikin ini ya Pak untuk solvingnya 2 hari lalu udah sempat saya jalanin. Nah, habis itu karena diminta sama dia itu ada thickness-nya Pak untuk di bagian atasnya ini. Di bagian atas yang hijau-hijau nih yang saya tandakan. Nah,
Di situ saya tulis 0,03 kan, karena emang kenyataannya tebalnya itu sekitar 3 mili ini Pak. Untuk yang bagian ini. Nah pas dijalankan tuh ini tiba-tiba kayak menggendut sendiri gitu Pak. Menggembung. Iya menggembung sendiri. Jadinya yang lainnya itu nggak kelihatan. Sebelum menumbuk. Sebelum menumbuk, iya. Jadi pas sudah menumbuk itu deformasinya nggak kelihatan karena ininya tebal sendiri Pak. Sudah benar 0,003 ya, bukan 0,03 ya? Iya 0,003. Nah makanya tadinya pengen saya tunjukkan Pak, tadi pas habis sahur saya buka lagi file ini, saya pengen jalanin deformasinya itu nggak jalan, nggak tahu tiba error gitu loh Pak. Makanya tadi Pak Ferian, habis sahur tadi saya saya solving lagi tadi. Sekarang nunggu ya, masih nunggu ya. Iya. Oke, tidak masalah Varian, dan ide bagus untuk membuat improvement pada platnya modul baterai. Tapi tetap existing conditionnya tetap dianalisa Varian, seperti yang dibuat di gesit itu, yang ada platnya. Iya yang. Nah, itu tetap dilakukan untuk pembanding apakah usulan geometrimu itu lebih mempunyai ketahanan terhadap impact, lebih mampu menahan pergeseran posisi baterai selama terkena impact ya. Jadi untuk memberikan justifikasi penilaian mana yang lebih baik untuk desainnya, dan tentu saja mestinya lebih sederhana desainmu kan. Iya Pak. Karena tidak perlu tambahan plat lagi. Nah, tapi itu perlu divalidasi, perlu dibuktikan kekuatannya apakah lebih baik atau tidak. Dan caranya ya tetap dijalankan dua-duanya simulasinya. Baik Pak. Sama saya mau nanya Pak. Kan kalau di sini tuh kalau misalkan di gesit di baterai gesit ini kan dia cuma pakai plat atas dan plat bawah Pak. Ini plat atasnya plat bawahnya mohon maaf, ini plat atasnya kan Pak. Nah kan kalau ini saya juga tebalnya belum saya ukur Pak. Maksudnya ini cukup tebal untuk mungkin sekitar 5 milian ada kali Pak. Nah itu kan kalau saya kan pakainya jadi 3 plat dengan ukuran per platnya itu tebalnya 2 mili Pak. Itu nggak apa-apa Pak? Nggak, gini Varian. Sementara ini simulasikan desain yang ada terlebih dahulu. Iya. Ya, apa adanya, karena gesit memang desainnya seperti ini. Itu penting untuk baseline, untuk informasi awal sebagai pembanding. Nanti kalau kita melakukan improvisasi, itu apakah akan menjadi berbeda? Apakah itu lebih baik atau tidak? Gitu. Jadi tetap yang ini, yang desain awal ini tetap harus disimulasikan. Iya. Kita tidak akan bisa menilai usulan geometri yang kita buat itu lebih baik atau tidak, variasi 3 plat itu lebih baik atau tidak, kalau tidak dibandingkan dengan desain aslinya. Ya, jadi tetap ini harus dijalankan. Nah, kalau yang modifikasi tadi itu sebagai pembanding, sebagai usulan. Itu Varian. Oh, bukan, maksud saya gini Pak, kan kalau ini kan dia pakai 64 baterai nih Pak. Ya. Nanti kan yang bakal saya jalankan itu pakainya 9 baterai Pak. Ya. Oh, itu berarti saya harus bikin geometri dengan yang sama seperti ini Pak gitu. Sama berat. Oh iya. Soalnya saya bingungin soalnya kan kalau ini dia pakai plat atas dan plat bawah saja gitu. Sama. Kamu buat seperti itu. Oh baik. Sama. Pak, untuk pengikatnya kayak gini nggak perlu kan Pak sebenarnya? Yang ini yang ada rivetnya. Loh, rivet itu menandakan ada kontak dia dengan casing gitu ya. Itu untuk di rivet kemana itu? Rivet itu kontaknya kemana? Ini untuk pengikat, jadi kan bentar saya. Kalau yang rivet ini tuh bracketnya itu untuk kayak penyekat dari antar baterai modul ke baterai modul lainnya sih Pak. Loh, itu kan rivet itu untuk menahan agar plat
atas atau plat bawah itu tetap terintegrasi dengan tiang-tiang penyangganya itu kan. Rivetnya itu yang satu kan nancap di plat, yang satunya nancap di tiang. Oh iya Pak. Ya, diikatkan di tiang itu kan? Iya di sini. Ya, berarti ada constraint di situ, ada boundary condition. Jadi kalau kamu menghilangkan rivet itu, maka bagian plat yang kontak dengan rivet itu harus ada constraint-nya. Apakah itu displacement, apakah itu ada reaction force. Oh iya, saya paham Pak. Nah, itu yang ketika di boundary condition di simulasi itu kan diminta itu kan? Iya. Ada ya Pak, ada. Nah, itu dampaknya ke sana. Ya, Pak. Yang jelas rivet itu akan turut menahan posisi dari plat selama terkena tumbukan. Baik Pak. Itu penting itu. Oh, iya. Untuk dimasukkan di dalam pemodelan. Oke Pak, saya paham. Oke, nah itu kemarin kamu menjalankan 9 baterai dengan menganggap rigid ya baterainya ya? Baterainya saya anggap rigid ya Pak, baterainya ya, sama groundnya. Itu masih butuh waktu 7 jam ya? 7 jam Pak, 7 sampai 8 jam. Kalau misalkan biasanya di sini ditulisnya 7 jam, itu sekitar 9 jam kelarnya Pak. Kalau ditulis 5 jam mungkin sekitar 6 jam gitu sih Pak. Cycle number yang dipakai berapa? Cycle sampai berapa? Ya sekarang biasanya, saat ini Pak. Biasanya 10 pangkat 7 sih defaultnya. Saya nggak berarti sih Pak, tapi kalau yang sekarang ini 541.000 sih sekarang Pak. Ya. Cycle number itu kaitannya dengan jumlah iterasi yang akan dilakukan oleh ANSYS. Jadi kalau misalkan cycle number-nya dikurangi, iterasinya akan berkurang. Maka waktu untuk komputasinya juga akan lebih cepat. Tetapi harus hati-hati ketika mengurangi cycle number itu. Kalau terlalu kecil maka iterasinya terlalu sedikit. Artinya mungkin simulasinya belum konvergen pada cycle number yang kita tetapkan itu. Sehingga sebenarnya yang kita amati itu baru sebagian perubahan kondisi ketika ditumbuk. Jadi belum selesai, belum tuntas. Ya. Jadi nah, memang yang Bapak sarankan sekitar berapa Pak? Atau cycle number? Kita tidak pernah tahu itu sebelum kita running, kemudian kita lihat hasilnya. Oh baik Pak. Oh berarti nanti saya harus perhatiin cycle number-nya juga itu ya Pak? Ya betul. Ya itu kalau dikecilkan akan memangkas waktu komputasi, tetapi membatasi waktu pengamatannya juga. Baik Pak. Ya, jadi tetap itu ya, main di geometri semula dulu ya. Oh iya Pak. Oke. Udah Pak, itu cukup dari saya yang saya tanya. Ya, bagus. Untuk validasinya sudah ada ya, yang digunakan untuk validasi. Yang untuk validasinya untuk paling yang ini Pak, nanti yang dari geometri yang ini, hasil dari simulasi geometri ini Pak. Sesuai yang ada di paper itu ya untuk validasi. Betul. Itu tetap jalan ya? Iya Pak. Jalan ya. Sudah ada hasil belum? Belum Pak kalau itu. Oh. Kan belum. Soalnya yang kemarin saya bilang itu yang untuk kontaksnya itu saya hilangkan itu Pak. Karena berlangsungnya sangat lama itu Pak gitu. Karena kontak saya belum ada jadi saya belum bisa ini Pak ngasih hasilnya gitu. Ini mati, Fik. Halo. Halo, Yan. Halo, tes. Ya, halo. Sudah dengar ya? Saya, Pak. Oh, enggak, saya juga mute tadi. Body contact yang kamu maksudkan tadi itu
Itu Iya, perlu didefinisikan dengan hati-hati. Iya. Karena itu akan menentukan perilaku deformasi dari tiap body yang saling bertumbukan. Kemarin sih emang pas yang ini Pak, yang sekarang saya jalankan ini, itu kontaknya saya buka satu-satu Pak. Kayak contohnya kayak dari baterai ke plat yang 3 itu saya bikin bond gitu. Terus kayak yang dari apa plat paling bawah ke baterai PK saya bikin frictionless. Emang saya perhatiin satu-satu sih Pak kemarin. Yang ini sekarang. Ya. Nah, itu harus mempunyai argumen ya, mengapa dibuat bonded kontaknya. Mengapa nanti ada kontak itu yang friction. Kalau bonded itu kan berarti seperti dilas. Iya, seperti dilas. Seperti kalau atau kita pakai adhesif gitu. Lengket ya. Iya. Ada yang misalkan kalau seperti yang kamu maksudkan di desainnya Gesit tadi yang plat penahan itu, kontak antara plat dengan baterai itu kan berarti bukan bonded. Oh iya, bukan. Tapi friksional misalkan. Atau jenis yang lain, harus dipilih yang sesuai itu. Karena itu akan sangat menentukan hasilnya nanti. Baik, Pak. Nah, itu juga termasuk dalam boundary condition. Iya. Ya, tapi ya so far so good lah ini. Kalian sudah ada progres semua untuk simulasi. Dan kita terus akan memoles simulasi itu agar bisa mewakili kondisi praktis gitu ya, kondisi fisiknya, ya kan? Simulasi kita ini baru akan berarti dan bisa dihargai oleh penguji ketika model kita itu sudah merepresentasikan kondisi fisik yang sebenarnya, gitu. Oke, berikutnya siapa? Saya Pak, Fikar. Ya, Fikar. Ya, jadi minggu kemarin saya belum memberikan draft yang buat Pak, jadi baru sekarang ini karena saya bingung dan mencari referensi baru. Izin saya screen dulu. Fikar. Izin saya screen dulu. Fikar. Silakan. Ya Pak, sudah lihat? Yes. Oh? Ya, sudah. Oh, udah. Oh ya Pak, jadi dari yang pertama-tama beberapa minggu kemarin itu kan saya modul dari baterai ya Pak, seperti kayak varian tadi. Itu saya juga mencari sumber itu yang diisi space antara baterai sel yang silindrikal itu diisi oleh material adhesif itu saya mengacu dari bentuk baterai Tesla Model 3 Pak. Jadi inspirasinya dari itu bentuknya seperti ini Pak, diisi baterai diisi. Namun saya bingung di sini Pak, ada yang warna biru, ada yang warna abu-abu di sini. Itu bahan adhesif atau plastik ya Pak? Ya, saya kurang tahu. Mestinya kita lihat penjelasan di video itu. Gitu. Ya, tetapi kalau ini sepertinya sama-sama adhesifnya. Ya saya berpikir sepertinya. Kalau asumsi saya ada dua jenis adhesif yang berbeda. Yang satu itu untuk kekuatan, yang abu-abu itu. Ya, yang abu ini kekuatan untuk menahan posisi baterai agar tetap solid. Yang biru muda itu kemungkinan besar adalah untuk membatasi transmisi kalor atau isolator sebagai isolator panas. Jadi fungsinya adalah untuk mendisipasi panas dari baterai. Baterai itu ketika dicas maupun didischarge itu kan mengeluarkan kalor. Nah, kalor itu harus segera dikeluarkan dan tidak boleh ditularkan ke temannya. Kalau ada salah satu baterai bermasalah,
tingkat produksi kalornya lebih tinggi daripada baterai-baterai di sekitarnya. Nah, itu tidak boleh terjadi transmisi kalor ke baterai-baterai di sekitarnya. Makanya perlu diisolasi. Itu kalau dugaan saya, tapi tetap harus dilihat penjelasannya di video tersebut. Ya. Kurang lebih dari video itu kurang lebih seperti itu. Jadi tipe modul baterai itu ada yang menggunakan mekanisme pendinginan seperti pipa gitu. Nah, kalau bedanya di model 3 ini seperti ini kan ya, yang nah jadi dari situ saya mencoba membuat desain 3D-nya model itu dari yang gesit itu Pak, karena saya tidak menemukan dimensi dari yang Tesla Model 3 itu. Kurang lebih seperti ini. Ini sama persis dengan yang gesit itu saya buat seperti ini jadinya. Ya, jadi ini kan top dan bottom collector plate-nya, ini susunan baterainya. Namun kalau yang di gesit itu kan harusnya ukurannya 1865 ya. Kalau di gesit itu agak beda sedikit, sekitar 18,4 dan panjangan 64,98 mm. Jadi bedanya ada beda beberapa sedikit. Ukuran sel baterainya lah. Iya, yang di gesit. Jadi tidak pas 1865 tapi tepat dan 98 itu sudah lihat di desain modelernya yang test claim. Nah, jadi saya buat sama persis itu, jadi kira-kira seperti ini kan ya Pak. Namun sebenarnya saya belum, untuk indentasinya ini juga berdasarkan ada eksperimen itu seperti ini Pak. Jadi bentuk indentornya tuh setengah silinder gitu. Namun karena di sini size-nya tuh agak kebesaran gitu ya Pak ya. Saya buat setengah kali lipatnya, itu benar tidak ya? Bagaimana? Ukuran dari indentor ini tuh agak terlalu besar jika dibandingkan dengan lebih besar indentornya daripada yang ditumbuk gitu ya? Iya, daripada modulnya. Jadi di sini saya buat seperti setengah kalinya gitu Pak. Itu tidak ada ukuran standar kah untuk spesimen yang ditumbuk? Kalau indentornya itu standar, biasanya ukuran spesimennya juga distandarkan. Karena logikanya begini, kita menumbuk dengan benda yang sama, jadi indentor yang sama, kecepatan jatuhnya sama, energi tumbukannya sama. Tetapi modul yang ditumbuk itu volumenya berbeda, maka daya serap energinya juga berbeda. Nah, kalau pengujiannya tidak distandarkan bentuk spesimen dan penumbuknya, maka susah untuk membandingkan antara modul satu dengan modul yang lain itu serapan energinya lebih besar atau lebih kecil. Jadi lebih baik indentornya tetap sesuai standar aja. Ya, ikuti standar saja. Standar. Iya, baik. Itu saya cuma pertanyaan saja, sebenarnya memang diganti. Namun saya belum sampai ke memulai ansisnya Pak, jadi meshing aja saya. Ya enggak apa-apa, karena kamu memang terlambat untuk masuk ke topik ini. Jadi enggak apa-apa, terus ya diskusi sama teman-teman. Dan yang paling penting itu adalah mencari kontribusi yang berbeda dengan yang dilakukan varian. Oh iya. Itu nanti. Jadi kalau seperti ini kira-kira masuk nih, karena di sini kan saya membuatnya adhesifnya di keseluruhan itu Pas, di gambar yang semua sela-sela baterai itu kamu isi adhesif, begitu ya? Iya, kurang lebih kayak nemu juga seperti ini Pak ya. Ya, kalau kamu punya informasi banyak terkait itu, tidak apa-apa, simulasikan saja sebagai kajian terhadap produk yang lain, tidak apa-apa. Nanti dibandingkan dengan hasil pekerjaannya varian sebagai pembanding, tidak masalah. Jadi kalau kamu berikan adhesif di seluruh bagiannya, itu responnya bagaimana? Itu pertanyaan yang bagus. Nah, kalau varian mau bermain di mana? Makanya janjian sama varian dulu.
Dulu varian juga menunjukkan gambar yang sepintas sama ya, tentang adhesif yang membungkus selongsong baterai, tapi saya belum tahu apakah varian akan melakukan itu atau hal yang lain gitu. Ada pertanyaan juga Pak, kalau melihat dari baterai Tesla Model 3 ini kan pola baterai silindernya itu staggered gitu ya Pak ya, selang itu kalau menggunakan gesit kan jadinya lurus gitu ya Pak ya, tidak ada pattern yang staggered gitu, itu betul atau tidak ya Pak? Staggered itu bagaimana toh maksudnya? Di selang-seling gitu Pak. Oh, selang-seling. Iya, selang-seling. Sedangkan kalau yang dari model gesit itu kan lurus aja gitu. Ya, secara hitungan space yang dipakai mungkin akan lebih banyak dipakai oleh gesit ya space-nya, karena banyak ruang kosong di antara baterai. Kalau Tesla ini lebih rapat, ya kan? Iya, karena pola kalau gesit karena ada celah yang besar di antara baterai, dan kontak antar baterai itu berarti hanya sebuah garis, silinder kontak dengan silinder kan kontaknya garis ya, maka transmisi panas antar baterai itu bisa dikurangi ya, dan masih ada celah udara yang bisa mengalir di sana yang berfungsi sebagai pendingin alami. Namun kalau misalnya adhesifnya ini penuh dan rapat ini apa masih ada? Nah, makanya itu kalau desainnya gesit itu memang tidak menggunakan adhesif. Yeah. Keuntungannya adalah dengan aransemen yang lurus seperti itu akan banyak celah kosong. Ya, keuntungannya itu adalah sirkulasi udaranya lebih bagus untuk mengeluarkan panas. Kemudian karena kontak antar baterai itu hanya sebuah garis, maka perpindahan panas antar baterai itu bisa dikurangi meskipun tidak menggunakan isolator. Kalau Tesla, karena rapat seperti itu, maka butuh isolator panas antar baterai yang biru-biru itu. Nah, gesit tidak perlu itu karena mempunyai celah udara yang cukup untuk membuang panas. Untuk topiknya bisa itu ditambah. Ya, apakah kamu tetap bertahan memberikan adhesif di seluruh permukaan atau hanya pada titik-titik tertentu? Itu yang perlu kamu buat pertanyaan. Tujuan adhesif Tadi
Apa bisa dilanjut share screen-nya, Pak? Oh iya, iya. Masih disable? Iya, iya. Oke. Sebentar. Ya, jadi pesan dari pengembang baterai pack gesit itu, tolong perhatikan faktor biaya di dalam proses modifikasi baterai pack. Ya, tujuan utama kita itu adalah meningkatkan kekuatan baterai pack terhadap beban tumbukan. Itu ya tujuan utamanya ya. Constraint-nya adalah tidak mengurangi performa baterai pack tersebut. Misalkan sirkulasi udaranya, buangan panasnya gitu ya. Tidak mengganggu fungsi tersebut. Kemudian constraint kedua adalah biayanya. Kalau kita pakai adhesif di seluruh permukaan baterai, maka volume adhesif yang kita berikan itu akan banyak, dan adhesif itu mahal. Adhesif dengan properties khusus itu mahal. Itu jadi constraint ya. Kalau Tesla wajar karena dia mementingkan pemakaian ruangnya yang sempit, maksudnya agar jumlah baterainya banyak meskipun ruangannya sempit, itu dia menyusun selang-seling seperti itu. Kemudian dia ngakali buangan panasnya dengan adanya isolator di sana. Ya, tetapi itu high cost, itu mahal. Gitu ya, ada trade off antara biaya dengan performa. Dalam hal ini Tesla sedang mengejar energi density. Jadi untuk persatuan volume itu energi yang mampu ditampung berapa, mainnya di jumlah baterai, dibanyakkan, dibuat padat sekali susunannya, ya kan? Nah, tapi kalau concernnya gesit itu lebih pada cost dan keamanan, cost, performa dan keamanan. Ya, sehingga desainnya lebih sederhana. Ya itu saja yang perlu difikirkan ketika nanti kamu berdiskusi dengan varian tentang topik tugas akhir ini ya. Sambil terus jalankan simulasinya, Fikar. Atau sedikit ini Pak, atau mungkin bisa adhesifnya itu hanya sebagai pelindung per baterai selnya gitu, jadi tidak full semua, tetap ada celah. Itu bisa juga mungkin Pak. Ya makanya itu akan muncul banyak ide. Saya yakin akan muncul banyak ide. Ya, dengan dengan constraint tadi dan tujuan utama kita bahwasanya ini adalah pemberian adhesif ini adalah untuk meredam energi tumbukan. Ya kan? Nah, pertanyaannya adalah apakah perlu diberikan adhesif di seluruh celah yang ada? Apakah itu lebih baik? Atau hanya perlu ditambahkan adhesif di beberapa titik kritikal? Itu. Nah, itu kan menjadi poin analisa. Nah, kalau yang kedua itu yang menjadi concern, kalau saya, maka saya akan melakukan simulasi baterai pack yang ada sekarang, kemudian saya amati deformasinya, saya amati tegangannya, dan saya akan menentukan beberapa titik kritis berdasarkan dua informasi tadi untuk meletakkan adhesif. Nah, untuk diketahui adhesif itu akan menyerap energi kalau dia terdeformasi plastis. Deformasi elastis dan plastis gitu ya. Artinya nilai serapan energinya sangat bergantung pada nilai deformasi yang dia alami. Maka kalau saya hipotesisnya adalah kita letakkan adhesif pada bagian-bagian yang mengalami deformasi besar berdasarkan simulasi awal tadi. Itu kalau strategi saya. Nah, tapi kalau
Itu kan hanya salah satu strategi. Kalian boleh mengusulkan strategi yang lain, karena referensi paper itu juga banyak yang berbeda dengan yang saya sampaikan tadi, gitu ya. Jadi saya perlu simulasiin gesit yang biasa dulu ini Pak, dari awal. Ya. Untuk standar dari gesit. Ya, tetap sama. Varian juga sama seperti itu. Harus melakukan desain analisa pada desain awalnya. Nah, Varian masih di sini Varian ya? Masih Pak. Varian, yang tadi itu usulanmu untuk merubah geometri plat penguncinya yang menggantikan kotak-kotak itu ya? Iya. Itu memang akan memberikan tahanan, bisa menahan posisi baterai lebih bagus, dugaan saya, karena kontak permukaannya akan lebih banyak. Tetapi celah-celah itu akan menjadi tertutup, aliran udara tadi. Oh iya Pak. Ya, udara hanya bisa mengalir di sisi dari samping-samping saja. Itu pun sudah tertutup oleh kontak antar baterai. Ya. Nggak bisa mengalir ke atas ke bawah, ya. Ke atas ke bawahnya kurang. Nah, itu pasti akan mengganggu sirkulasi sirkulasi udaranya. Nah, itu mungkin perlu dipertimbangkan. Memang konstruksinya akan lebih rigid, lebih kaku karena baterainya terkonstrain lebih banyak. Tetapi kelemahannya adalah sirkulasi udaranya terganggu. Nah, itu mungkin perlu dipertimbangkan Varian dari sisi itu. Baik Pak, baik Pak. Nah, saya tidak mewajibkan kamu untuk sampai menganalisa sirkulasi perpindahan panasnya ya, karena itu out of topic ya. Tetapi ketika mengusulkan perbaikan, improvement, itu kita tetap harus memandang dari segala sisi, gitu ya. Meskipun kita tidak melakukan simulasi untuk di setiap detailnya ya. Baik Pak. Oke, good. Ini sudah jam 11 lebih, persiapan sholat Jumat. Yang belum kebagian kita bisa sambung. Tadi ada Rizky ya. Rizky ada di sini ya, Rizky? Ada Pak. Oke, Rizky. Kalau ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan, bisa disambung di waktu lain ya. Oh bisa, iya Pak. Sebenarnya saat ini belum ada sih Pak, soalnya masih. Yang kemarin itu ya? Ya, hari Rabu kemarin itu ya? Sama itu sih Pak, untuk yang simulasi dinamiknya masih saya harus perbaiki lagi itu. Oke, bagus. Oke. Tapi sudah diskusi dengan Rafli ya? Sudah sih Pak, saya masih nyari paper-paper lain juga untuk visualitas dari masing-masing adhesif yang saya gunakan untuk variasinya itu ya. Iya itu. Ya, yang dulu Pak Witono pernah bagikan, sudah ada datanya belum? Dokumennya belum? Punya dokumennya enggak? Belum ada Pak kalau saya. Belum ada. Oke, enggak apa-apa. Cari saja yang berbeda ya. Nanti yang Pak Witono biar berbeda dengan yang kamu kerjakan ya. Baik Pak. Oke, good. Kalau begitu kita ketemu lagi insya Allah Jumat depan. Pak, boleh tanya sedikit lagi Pak? Ya, Fikar. Ya kan saya ingin masuk mulai simulasi ya Pak. Saya menggunakan model pure dari gesit ini atau desain yang sudah sederhanakan ya. Desain yang saya sederhanakan itu tidak ada seperti ini, jadi pure biasa plus baterai dan untuk sebaiknya kamu melakukan seperti yang dilakukan oleh Varian. Nah, Varian tadi sudah cerita kalau untuk full modul seperti itu, running time, computation time-nya itu bisa mungkin mingguan kamu baru dapat hasilnya. Ya kan? Nah, karena ini bentuknya itu kan simetri ya, maksudnya homogen ya, semuanya sama, maka bisa diambil ukuran 3x3 dari modul itu. Ya kan? 3x dibuat sama persis seperti ini Pak. Ada sama persis geometrinya. Cuma diambil 3x3 saja. Ya, 3x3 itu maksudnya adalah tetap merepresentasikan ada baterai yang ada di tengah, meskipun cuma satu yang dijepit oleh baterai di sekelilingnya, gitu ya.
Ya, baiklah. Nah, kalau 4 itu kayak 2 kali 2 itu ya kurang ya. Ya. 3 kali 3 nanti lebih mewakili. Ya itu dulu ya. Terima kasih semua atas kerja kerasnya. Terus semangat ya, karena kita berharap nanti bahwasanya topik tugas akhir ini menjadi awal karir kalian. Saya berharap nanti kalian itu bisa pergi kemana-mana. Boleh bekerja, tapi saya harapkan ada juga yang terus lanjut sekolah nanti, seperti senior kalian, Kenny Varian. Ya, sekarang dia sudah memulai studinya di Taiwan, dapat beasiswa dia. Dan pergilah kemana-mana di penjuru dunia ini, karena kalian akan melihat banyak hal, kalian akan melihat banyak peluang, dan saya ingin kalian membawa bekal yang cukup untuk menyambut peluang-peluang itu untuk masa depan kalian yang lebih baik ya. Jadi semangat ya. Oke, sampai ketemu lagi minggu berikutnya. Baik, terima kasih Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.